Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ihwah, isanuli anu arifa fariki ismi farihazan fasadiqati Ruhana Irawi Bowo. nahnu talibatani min madrasati sanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah al-wahidah bi Kudus fi hadhil munasabatil ghaliyah sanuqaddimu bahsana tahtal unwan manuqi parlante media pembelajaran bahasa Arab inovatif untuk pelajar tunanetra sanuqaddimu bahsana bil lughatin Indonesia fasyahidu fastami'u la'allakum tafhamun. Pembelajaran bahasa Arab di era digital tidak hanya dilakukan di pondok-pondok pesantren. Semua orang, bahkan tanpa terkecuali anak berkebutuhan khusus, berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Seseorang dikatakan tunanetra apabila dalam pembelajaran memerlukan metode atau alat-alat tertentu sehingga dapat belajar tanpa penglihatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Saifur Rahman tahun 2020, problematika pembelajaran bahasa Arab yaitu tidak adanya kamus braille berbahasa Arab dan kesulitan siswa dalam memahami kosakata yang diucapkan oleh guru. Solusi yang ditawarkan yaitu sekolah menyediakan kamus braille berbahasa Arab dan adanya CD pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengangkat penelitian yang berjudul Manuqi Palante, media pembelajaran bahasa Arab inovatif untuk pelajar tunanetra. Manuqi Palante dapat membantu siswa tunanetra dalam mempelajari bagian-bagian anatomi tubuh manusia berbahasa Arab melalui media Manuqi yang dapat mengeluarkan suara. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana rancang bangun Manuqi Parlante media pembelajaran bahasa Arab inovatif untuk pelajar tunanetra, dan yang kedua, bagaimana efektivitas Manuqi Parlante dalam pembelajaran bahasa Arab di SLB Negeri Cendono Kudus. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui rancang bangun Manuqi Parlante media pembelajaran bahasa Arab inovatif untuk pelajar tunanetra, dan yang kedua, untuk mengetahui efektivitas Manuqi Parlante dalam pembelajaran bahasa Arab di SLB Negeri Cendono Kudus. Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Agustus tahun 2023 di Laboratorium Robotik MAN 1 Kudus dan SLB Negeri Cendono Kudus. Alat dan bahan yang digunakan yaitu Arduino Mega, sensor sentuh merah TTP223, kabel jumper, SD card, DF mini player, speaker, dan resistor. Prosedur pembuatan Manuqi Parlante yang pertama menyiapkan alat dan bahan, yang kedua melakukan perancangan alat dengan melubangi manekin menggunakan bor, yang ketiga memasang sensor sentuh merah TTP223 dan kabel jumper pada masing-masing bagian anatomi, yang keempat melakukan perekaman suara, yang kelima melakukan pemrograman pada Arduino Mega, DF mini player, SD card, resistor, dan speaker. Yang keenam, melakukan uji coba pada alat dan Manuqi Parlante siap digunakan. Parameter penelitian yang digunakan yaitu yang pertama, uji keseluruhan alat. Proses pengujian dilakukan menggunakan nilai pembacaan pin digital, respon sentuhan, stabilitas, dan respon DF mini player. Yang kedua, observasi. Kegiatan observasi penggunaan media Manuqi Parlante dilaksanakan di SLB Negeri Cendono Kudus dengan siswa penyandang tunanetra Zainal Abidin Rotun Ayun serta mahasiswi pendidikan luar biasa Universitas Negeri Malang Dewi Istianatus Syahri. Yang ketiga, wawancara. Kegiatan wawancara dilangsungkan terhadap Ibu Umi Handayani SPD selaku guru khusus tunanetra di SLB Negeri Cendono Kudus. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji hasil pengujian berupa uji keseluruhan alat, observasi, dan wawancara. Hasil pengujian dikaji dan dibandingkan dengan berbagai literatur atau jurnal. Manuqi Parlante memiliki prinsip kerja yaitu ketika Manuqi Parlante dihidupkan, maka sensor akan melakukan inisialisasi sensor. Ketika sensor sentuh menerima rangsangan berupa sentuhan, maka sensor akan mengirimkan sinyal ke DF mini player, selanjutnya speaker akan berbunyi dan mengeluarkan suara. Berdasarkan tabel hasil keseluruhan sensor, maka dapat disimpulkan bahwa semua sensor pada Manuqi Parlante dapat bekerja dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan pembacaan pin digital yang bernilai 1, sensor sentuhan yang mampu mendeteksi adanya sentuhan, stabilitas yang stabil, dan respon DF mini player yang berhasil memutar keseluruhan suara pada masing-masing sensor. Efektivitas Manuqi Parlante dalam pembelajaran bahasa Arab di SLB Negeri Cendono Kudus berdasarkan hasil pengamatan diperoleh data bahwa peserta didik tunanetra dapat menggunakan Manuqi Parlante secara mudah dan mandiri. Mereka juga dapat menghafal istilah-istilah bahasa Arab yang mereka dengar berkali-kali. Peserta didik menerima respon dengan baik setiap suara yang mereka dengar, lalu memprosesnya menjadi pengalaman dan pengetahuan baru. Motivasi peserta didik juga meningkat. Hal ini bisa diamati ketika mereka dengan semangat melibatkan kemampuan perabaan dalam menjelajahi bagian demi bagian dalam Manuqi Parlante. Berdasarkan hasil wawancara bersama guru khusus tunanetra Ibu Umi Handayani, merasa terbantu dengan hadirnya Manuqi Parlante dalam pembelajaran. Terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, kehadiran Manuqi Parlante dapat menyokong pembelajaran yang berdiferensiasi.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, rancang bangun Manuk IPA Lantai dibuat untuk memudahkan peserta didik tunanetra dalam pembelajaran IPA, bahasa, dan agama. Yang kedua, efektivitas Manuk IPA Lantai bisa dilihat dari meningkatnya antusiasme peserta didik tunanetra dalam pembelajaran, kecepatan menerima rangsangan, kemudian menggunakan media, dan penguasaan peserta didik dalam mengenali kosakata organ tubuh manusia berbahasa Arab dan bahasa Indonesia. Adapun saran dari kami yaitu yang pertama, Manuk IPA Lantai akan disusun secara lebih ringkas dan rapi sehingga peserta didik tunanetra dapat belajar dengan aman dan nyaman. Yang kedua, Manuk IPA Lantai dapat dijadikan sebagai referensi media pembelajaran yang inovatif dan representatif. That's all the presentation from us. Thank you for attention. Salam dari kami, Riset Man 1 Kudus. Sikat bebat Man Saku hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.